Selamat sore pemirsa, Suara Rakyat kembali hadir menyapa Anda pada sore hari ini. Kami akan menghadirkan beberapa kabar terbaru yang akan menemani Anda selama beberapa saat ke depan. Bersama saya Zakia Herunisa, berikut informasi selengkapnya. Kabar pertama datang dari mancanegara. Korea Selatan kembali berduka. Pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024. Pesawat ini membawa 181 penumpang. Hingga saat ini dilaporkan 179 orang tewas dan 2 diantaranya selamat, segera dilarikan ke rumah sakit. Sekitar pukul 9 pagi waktu setempat, pesawat Boeing 737-800 milik maskapai Jeju Air mendarat di Bandara Muan, Korea Selatan. Tetapi roda pendaratannya tidak berfungsi di landasan pacu. Pesawat tergelincir hingga ujung landasan dan menabrak pembatas serta terbakar. Video amatir memperlihatkan detik-detik saat pesawat Jeju Air tergelincir dan terbakar di landasan pacu Bandara Muan, Korea Selatan. Terbakarnya pesawat ini memicu kepulan asap hitam yang membumbung ke udara. Insiden terjadi pada hari Minggu pagi sekitar pukul 9 waktu setempat saat pesawat yang mengangkut 181 orang di antaranya 175 penumpang dan 6 kru pesawat ini kembali dari Bangkok, Thailand. 32 mobil pemadam kebakaran dan lebih dari 1.500 petugas pemadam, polisi, tentara, dan tim penyelamat langsung dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Muan. Badan pesawat yang terbakar berhasil padam 2 jam kemudian usai terjadi ledakan. Terkait penyebab pasti kecelakaan pesawat dengan nomor penerbangan 7C2216, otoritas setempat masih melakukan penyelidikan intensif. Dugaan awal bahwa pesawat sempat menabrak burung yang mengakibatkan kerusakan roda pada saat mendaratan di Bandara Muan. Akibat insiden ini, CEO Jeju Air pun meminta maaf dan menyatakan turut berbelasungkawa atas meninggalnya para korban. 추후 관계 교환과 합동 유사를 통해 발표할 예정입니다. 금일 12시 41분 현재 이 사고로 80여 명이 안타깝게 사망한 것으로 확인됐습니다. 부상은 2명으로 제가 구조해서 지역 병원으로 이송 조치하겠습니다. Kita ke kabar selanjutnya, kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Makassar merangkak naik menjelang pergantian tahun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan mendengarkan laporan langsung dari jurnalis Suara Rakyat, Masyara Jamade, yang saat ini telah berada di Pasar Terong Makassar. Berikut informasi selengkapnya. Menjelang pergantian tahun, pemirsa, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Makassar mengalami kenaikan. Nah, untuk mengetahui apa saja bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, saat ini saya sudah berada di Pasar Terong, di Jalan Pasar Terong, Wajo Baru, Kecamatan Botoala. Nah, sejumlah komoditas penting seperti sayur mayur, beras, telur, dan minyak goreng mengalami kenaikan harga di pasar ini. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Memasuki minggu pertama tahun 2025, kenaikan harga bahan pokok di Pasar Terong melonjak secara signifikan, terutama pada komoditas sayur mayur. Wortel yang sebelumnya dijual Rp65.000 per kantong, kini melonjak menjadi Rp150.000 per kantong. Sayur kol yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kantong juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp80.000 per kantong. Cabai yang biasanya dijual Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Tomat yang biasanya dijual Rp12.000 per kilogram juga naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Selain itu, bawang putih dan kentang juga mengalami kenaikan harga. Bawang putih yang sebelumnya Rp36.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogram.
Kentang yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Tidak hanya itu, harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp55.000. Gula pasir dan minyak goreng yang biasa dijual Rp17.000 per kilogram kini dijual Rp18.000 per kilogram. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Andi Roni. Saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan terkait kenaikan bahan pokok menjelang tahun baru 2025. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk saya diizinkan untuk memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja ya Pak. Apa saja nih Pak komoditas yang mengalami kenaikan harga? Misalnya minyak curah, minyak kita, bawang putih, gula, telur juga naik. Kalau dari harga sebelumnya itu Pak, mungkin bisa disebutkan satu-satu berapa, kemudian naiknya juga berapa? Kalau minyak dari sebelumnya dari harga 17, sekarang naik 18. Kalau minyak kita juga gitu naik 18. Kalau bawang putih agak naik juga. Dari harga 700, dulunya 6,5. Kalau 700.000 ya Pak? iya, 100. Itu per Per saknya. Kalau per kilonya, dulunya kita bisa jual 36, sekarang 40. Karena itu sudah dibersihkan. Oh itu sudah dikupas ya pada. Bersihkan karena itu 700 masih kotor. Oh Kotor. Kalau telur, dulunya naik 5.000 lah per rak. iya. Per raknya. Kalau gula agak naik juga sedikit. Kalau dari harga sebelumnya itu Pak berapa kalau gula itu? Dari harganya dulu masih dapat 800.000, sekarang sudah 813 Itu per per kilo? 50 kilonya. Oh per 50 kilo ya. Dulu kita jual 17, sekarang sudah 18. Untuk 1 Kilo. kilo. Oh ya, baik Pak. Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, apa sih penyebab utama kenaikan harga dari barang-barang yang Bapak sebutkan tadi Pak? Mungkin minyak dari minyak mungkin dari pemerintah naiknya itu minyak. Kalau iya, mana mungkin itu dari pemerintah yang naiknya minyak. Memang naik dari pemerintah tuh minyak kitanya. Kalau bawang putih ya mungkin barang impor mungkin naik Oh kalau boleh tahu bawang putihnya tuh diimpor dari mana Pak? dari Cina. Dari Cina ya. Dari Cina. Kalau untuk bawang merah sendiri Pak, itu juga diimpor atau? Lokal dia lokal. Kalau dia lagi banyak anunya murah. Kalau dikirim lagi mahal lagi. Dari pengiriman saja itu dia. Kalau banyak panen murah lagi. Kalau kurang lagi mahal lagi. Ya kan naik turun dah. Kalau gula ya agak naik sedikit. Naik masih stabil lah kalau harga gula. Kalau terigu juga masih stabil je. Kalau sembako lainnya itu masih stabil. Kalau untuk bawang putih, bawang merah sendiri itu Pak, adakah faktor cuaca kemudian sehingga apakah kalau cuaca buruk jadi bawang putih jadi naik atau bagaimana Pak? Kalau faktor cuaca bawang putih tidak ada faktornya dia. Tidak ada je. Bawang merah juga tidak ada faktornya karena dia itu banyak dari Indreka, dari Bantaing, banyak. Dia tidak ada di faktor cuaca bagaimana enggak. Oh ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Demikian laporan kami dari Pasar Terong pemirsa. Dengan kenaikan harga bahan pokok yang terus membebani masyarakat
Diharapkan langkah yang nyata dari pemerintah dan pihak terkait untuk menjaga stabilitas harga. Kami akan terus memantau perkembangan terkait isu ini dan memberikan informasi terbaru kepada Anda. Saya Maisara Jamade dan Mustalifah melaporkan. Terima kasih Masyari Jamade atas laporan Anda langsung dari Pasar Terong, Makassar. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait kenaikan PPN ini? Berikut suara rakyat. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Samata. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana pendapat masyarakat mengenai kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025. Mari kita dengarkan tanggapan masyarakat. Ya, kalau bagi saya, saran saya tuh kalau naik kita sebagai pedagang kecil, mau tidak mau PPN naik, kita tetap terima karena otomatis harga yang naik, kita juga dikasih naik harga. Kalau saya tidak setuju karena menambah beban masyarakat. Artinya perekonomian agak menurun. Yang kedua, harga semakin tinggi, daya beli masyarakat semakin rendah. Kalau saya, menurut pandangan saya tidak setuju. Apa bisa kita dilakukan masyarakat biar bagaimana kita tetap itu tujuan pemerintah tetap itu yang jadi. Percuma kita berkomentar. Apa biar bilang kayak begini begitu tonji apapun yang mana yang inginkan itu pemerintah itu tonji jadi sudah. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda dengan informasi terbaru menjelang pergantian tahun. Suasana jalanan mulai dipadati oleh aktivitas warga. Pemirsa, masih kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat TV dengan berita terkini. Suasana sore menjelang malam pergantian tahun baru, jalanan mulai dipadati oleh aktivitas warga, mulai dari membeli petasan hingga berkumpul bersama keluarga. Semuanya dilakukan untuk menyambut tahun baru dengan penuh semangat. Berikut laporan selengkapnya. Suasana sore hari menjelang tahun baru di Jalan Veteran Makassar terlihat ramai dan semarak. Para pengguna jalan memadati kawasan ini baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang perlahan bergerak di tengah kemacetan. Pedagang kaki lima turut meramaikan suasana dengan menawarkan berbagai pernak-pernik tahun baru seperti terompet, kembang api, hingga makanan ringan. Terlihat masyarakat mulai sibuk mempersiapkan berbagai hal, dari membeli petasan hingga berkumpul bersama keluarga. Semua dilakukan untuk menyambut pergantian tahun. Tak hanya persiapan, Jalan Veteran Makassar sore ini menjadi salah satu titik keramaian menjelang pergantian tahun. Warga dari berbagai penjuru kota mulai memadati area ini untuk menikmati suasana dan persiapan menyambut tahun baru. Hiruk-pikuk kendaraan terlihat mendominasi jalanan, sementara pedagang kaki lima berjajar di sepanjang trotoar menawarkan berbagai pernak-pernik khas tahun baru. Salah seorang warga yang juga merupakan pedagang musiman di kawasan ini mengungkapkan antusiasmenya terhadap ramainya suasana tahun ini. Meski begitu,
Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan keselamatan saat merayakan Tahun Baru, terutama dalam penggunaan petasan dan kembang api. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang topik yang sedang ramai diperbincangkan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi sorotan usai terbongkarnya kasus percetakan uang palsu yang berada di perpustakaan. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal ini? Berikut suara rakyat. Baru-baru ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar gempar terkait kasus uang palsu yang diduga proses percetakannya dilakukan di dalam perpustakaan kampus. Lebih mengejutkannya lagi, salah satu pihak yang diduga terlibat adalah Kepala Perpustakaan Andi Ibrahim dan 16 tersangka lainnya. Uang palsu yang telah diproduksi tersebut dilaporkan telah tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan Barat, menimbulkan keresahan dan perhatian lebih dari pihak berwenang. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat terkait beredarnya uang palsu di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan Barat? Tanggapan saya sendiri terkait dengan kasus uang palsu yang hadir di UIN Alauddin Makassar, tepatnya di perpustakaan UIN Alauddin Makassar itu sendiri. Ya, tentunya hal ini mencoreng status daripada pendidikan itu sendiri, di mana pendidikan ini sebagai tempat untuk bagaimana kita menimba ilmu, tempat untuk bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan potensi yang kemudian ada dalam diri kita untuk kebaikan bersama, kebaikan umat, bangsa dan negara itu sendiri. Namun melihat UIN Alauddin Makassar dengan berbagai macam kasus yang hadir hari ini, tentunya ini sudah menjadi salah satu degradasi yang hadir dalam pendidikan, terkhusus di UIN Alauddin Makassar. Jadi kalau dalam satu tagline yang hadir di Fakultas Tarbiyah di satu lembaga kemahasiswaan, bahwa pendidikan merefleksi, pendidikan mengasihkan, dan pendidikan merupakan sebuah pembebasan, justru UIN Alauddin Makassar hari ini hadir sebagai pendidikan yang cenderung otoriter, brutal dan kriminal. Itulah yang kemudian sepantasnya mungkin didapatkan oleh UIN Alauddin Makassar dengan berbagai macam kasus, salah satunya adalah uang palsu itu sendiri. Ya, mungkin itu tanggapan saya dari sekarang kasus uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar dilakukan oleh Pak Kepala Perpustakaan yang ada di UINAM sekarang ini. Saya benar-benar terkejut. Maka dari itu saya ingin dari pihak kampus agar segera menuntaskan kasus ini segera. Sangat menyesalkan masyarakat dan sangat merugikan. Merasakan kita karena kita sebagai masyarakat tidak tahu yang mana palsu yang mana asli. Baik, tanggapan saya mengenai uang palsu. Yang pertama itu sangat meresahkan sekali bagi driver ojek online seperti saya. Contohnya jika diberikan uang kepada customer, kami merasa gelisah apakah ini uang asli atau uang palsu. Dikarenakan uang palsu itu sangat mirip dengan asli yang beredar di masyarakat. Dan kami pun ini pihak ojol bingung bagaimana membedakan. Semoga ke depannya ada atau semoga ke depannya pemerintah bisa menanggapi secepatnya peredaran uang palsu yang sudah beredar di masyarakat. Yang beredar di Fakultas UIN Samata itu kan cuma sebagian dari oknum, tidak bisa dikaitkan dengan sebuah kampus. Bisa jadi itu cuma dari beberapa oknum, jadi bisa mencemarkan nama baik sebuah kampus. Menjelang malam pergantian tahun baru 2025, sejumlah arus lalu lintas di titik krusial terpantau padat. Lantas bagaimana dengan perbatasan Maros Makassar yang merupakan jalur utama para pemudik? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan terhubung langsung dengan jurnalis Suara Rakyat TV, Maisyara Jamade, yang saat ini sudah berada di Underpass Mandai. Silakan Maisyara.
Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di perbatasan Maros Makassar yang menjadi salah satu jalur utama mudik tahun baru 2025. Nah, saat ini saya tepat berada di Underpass Mandai yang mana arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Menuju malam pergantian tahun, arus lalu lintas di Simpang 5 Bandara terpantau ramai lancar. Antrean kendaraan hanya terjadi di beberapa titik. Dari arah Sudiang menuju Maros, antrean kendaraan terjadi di Pasar Tumpah. Sedangkan dari arah Maros menuju Makassar, antrean kendaraan terjadi tepat di perbatasan Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Kendaraan melintas dengan kecepatan normal dan didominasi oleh mobil pribadi, truk, dan sepeda motor. Satlantas Polrestabes Makassar telah menyiapkan jalur alternatif dari arah samping tol menuju Maros, juga dari arah Bumi Taman Rea Permai dan Dayak menuju Maros. Beberapa personil juga diturunkan di beberapa titik yang rawan macet. Demikian laporan kami dari perbatasan Maros Makassar. Kami akan terus memantau perkembangan arus mudik dan memberikan informasi terkini. Dari Makassar, saya Maisara Jamade melaporkan. Tetap hati-hati di perjalanan dan selamat mudik. Terima kasih Maisara Jamade atas laporan Anda langsung dari Underpass Mandai. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Zakia Harunisa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.